Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang manusia berakal. Dalam kitab monumentalnya, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia termasuk jenis binatang. Dan Allah membedakannya dari binatang lainnya dengan akal melalui kemampuannya untuk berpikir. Dengan kemampuan akalnya, manusia akhirnya dapat mengatur tindakannya secara tertib. Dilihat menurut Aristoteles, ia mengatakan bahwa manusia ialah animal rational, atau manusia ialah binatang yang berakal dan berbudi. Dengan itu, dapat kita simpulkan bahwasanya manusia berakal ialah manusia yang berpikir, bertindak dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, berbudaya dan dapat membuat peradaban. Dan dengan kemampuan pikirnya, manusia meneliti segala hal mulai dari hal yang ada di dalam dirinya, di luar dirinya, bahkan sampai keluar angkasa untuk kepentingannya. Bahkan, manusia berakal menggapai tujuannya demi tercapai kesadaran akan arti hidupnya. Ia juga dapat menjadi penjaga sekaligus penguasa di bumi, dan dengan kemampuan berpikir, manusia berakal juga dapat mencegah atau malah merusak alam tempat tinggalnya. Berbeda dengan kesimpulan di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.'" Lalu, seorang filsuf Prancis, René Descartes, mengatakan, "Cogito ergo sum," aku berpikir, karena itu aku ada. Yang dapat dijabarkan bahwasanya adanya manusia karena adanya akal. Keberadaan akal lah yang membuat manusia ada, karena akal yang berpikir bahwa manusia ada. Manusia ada karena manusia berpikir, atau manusia berpikir karena manusia ada. Keduanya dijalankan oleh akal. Dengan proses-prosesnya, akal juga dapat memberikan tindakan seperti pengamatan, pengalaman, kebiasaan, menurutkan asumsi, imajinasi, spekulasi, persepsi, maupun interpretasi. Nah, sekarang dapat diketahui bahwa adanya akal dalam diri manusia adalah sebagai bentuk kesempurnaan manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Sebelum saya mengakhiri pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan tanda-tanda manusia berakal menurut pemahaman Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang kita kenal sebagai Buya Hamka. Manusia yang berakal tahu memilih perkara yang memberi manfaat dan menjauhi dari yang akan menyakitinya. Manusia yang berakal selalu menaksir harga dirinya. Manusia yang berakal selalu berbantah dengan dirinya, sebab semata-mata diri saja selalu mendorong kejahatan. Segala kesalahannya yang lampau tidak hendak dibelanya, dan dia menggantungkan pengharapan kepada perkara-perkara yang akan datang. Manusia yang berakal senantiasa mengingat sifat-sifat kekurangannya. Kalau hendak mencari teman, handai, tolan, dan sahabat, manusia yang berakal memilih orang yang mempunyai kelebihan baik dalam hal agama, ilmu, atau budi kesopanannya. Manusia yang berakal tidaklah berduka cita lantaran ada cita-citanya di dunia yang tidak sampai atau nikmat yang meninggalkannya. Manusia yang berakal enggan menjauhi orang yang berakal pula. Manusia yang berakal hanyalah merindukan 3 perkara, yakni pertama, menyediakan bekal untuk pulang, kedua, mencari kelezatan buat jiwa, dan yang ketiga, menyelidiki arti hidup. Manusia yang berakal tidaklah menjawab sebelum ditanya. Manusia yang berakal tidaklah tersembunyi baginya celah dirinya, karena orang yang lupa memandang aibnya sendiri akan lupalah dia kepada kebaikan orang lain. Manusia yang berakal bertukar pikiran dengan cukup alasan. Manusia yang berakal pandai membandingkan yang belum ada dengan yang telah ada. Dan yang terakhir, manusia yang berakal hidup buat masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Sekian pemaparan saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.